Nah, sekarang saya tanya dulu, ini kebanyakan yang hadir di sini ki kerja apa kuliah? Nggak Bu, soal bolosnya ya. Ini 100%. Oke. 90%. Oke. Sebenarnya kuliah ya kerja sama aja. Ya, orang kerja juga kuliah kan gitu. Kan mosok kerja nggak pakai belajar. Kan selama kita kerja kan selalu belajar juga. Jadi sama aja. Cuman gini yang saya tanya gini. Dalam hidup kan ada yang nolong, ada yang ditolong. Bener ya? Oke. Nah sampean ini kerja di Philadelphia itu kira-kira jaraknya sama Indonesia jauh apa enggak? Pol atau ya 4 kali lipat Jepang gitu, 4 kali lipat, 2 kali lipatnya Arab, 4 kali lipatnya Jepang atau Korea atau Taiwan. Jauhnya enggak karu-karuan. Sekarang saya tanya soal menolong dan ditolong. Karena Anda orang Indonesia. Anda kerja di Philadelphia itu di sana ada Indonesia, betul enggak? Pertanyaan saya, Anda ini sedang ditolong oleh Indonesia atau sedang menolong Indonesia? Jelas ya? Siapa sebenarnya yang harus menjamin bahwa Anda bisa menghidupi keluarga, dapat nafkah? Siapa? Yang menjamin? Loh, kalau Allah, kenapa Anda nolong Indonesia? Apa hubungannya? Kalau urusan nafkah Anda, keluarga Anda itu yang bertanggung jawab Allah. Tadi kan pertanyaan saya, yang nolong itu Indonesia, nolong Anda atau Anda nolong Indonesia? Nah sekarang secara tidak sengaja, sekarang diniati sengaja nolong Indonesia. Oke? Kalau tidak sengaja nanti niatnya menjadi tidak total. Kalau Anda sengaja menolong Indonesia, Anda mendapat penghargaan dari Allah dan Indonesia wajib terima kasih kepada Anda. Nek gak nyejo kan, ongkon gak nyejo kok kan gitu. Jadi mulai hari ini disengajakan Anda ini nolong Indonesia. Indonesia sebenarnya dosa sama Anda karena Indonesia itu bikin negara. Tanahnya digali, tambangnya digali, hutannya ditebangin, tanahnya ditanamin, ada kelapa sawit, ada tembakau, ada segala macam. Itu kan milik kita semua. Seharusnya adanya negara dan pemerintah itu punya kewajiban, sebentar, posisinya gini, negara dan pemerintah punya kewajiban untuk menjamin hidupmu dan keluargamu. Betul enggak? Tapi mereka tidak bisa menjamin sehingga Anda kedarang-darang lari ke Philadelphia. Yang salah siapa? Pemerintah. Oke. Nah sekarang pemerintah wajib terima kasih kepada Anda. Bapak Konjen wajib terima kasih kepada Anda. Bapak Dubes wajib terima kasih kepada Anda. Jelas ya? Tapi enggak usah terus ke kedutaan sana teriak-teriak ya. Tapi Anda ngerti toh posisinya? Oke, jadi Anda ini menolong. Oke. Dan jumlah orang Indonesia, penduduk Indonesia yang menolong pemerintahnya sangat banyak. Di Amerika berapa, di Kanada berapa, di Malaysia berapa, Arab macam-macam negara berapa, Jepang, semua itu nolongin Indonesia. Ternyata yang di Indonesia yang beratus juta itu juga nolong pemerintah Indonesia. Karena yang di Indonesia juga tidak dijamin hidupnya oleh pemerintah. Pemerintahnya ngambil duit sebanyak-banyaknya di badok dewe. Wakil-wakil Anda juga nggali uang Anda sebanyak-banyak dipakai untuk berfoya-foya, ketemu Donald Trump, ketemu belanja habis-habisan, betul enggak? Guys, oke, sekarang mereka sebenarnya bersalah sama Anda. Kalau Anda tidak memaafkan, mereka tidak bisa masuk surga. Betul ya? Tapi Anda enggak usah menikmati ini dengan kesombongan. Tidak usah nagih ke mereka. Kok tagih ya gak metu duit, mek metu tae. Ya, saya mohon maaf ya, nek PT kok pernah ikut metu ndoke loro telu maru nek kok terus no metu apa nih? Gitu ya. Oke, saya tidak ingin Anda melawan pemerintah. Tidak ingin Anda benci negara Anda. Saya cuma mengajak Anda ilingo posisi ngono iku. Gitulah posisi Anda dan jadikan itu sebagai
dasar untuk rasa syukur Anda kepada Allah. Saya ini miskin, kerja setengah mati di Philadelphia, ternyata posisi saya itu sangat tinggi karena saya berposisi menolong Republik Indonesia, gitu kan? Oke. Nah, bangga di dalam diri tapi gak usah kok ketok-ketok no. Ojo ketemu Pak Konjen Rene Jen, gini tak kandani. Aku ini nolong awakmu lah, awas loh enggak. Ya gitu, enggak usah gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ini jelas posisinya sekarang. Gede enggak hatinya sekarang? Oke, sekarang kalau kita ngomong hukum Islam, yang Anda kan nolong. Sekarang ini kan kita kurban ya. Terus tadi Anda sholat. Sholatnya tadi, sholat itu tadi wajib apa sunat? Jadi tidak sholat tidak apa-apa, cuman eman gak kepeduk dulur-dulur kan gitu kan. Nah, yang wajib kita sholat 5 waktu. Alhamdulillah kalau Anda rodok lumayan, gak gidang-gidang, gak bolong-bolong. Upama rodok bolong-bolong dedek, muga-muga malaikat Gusti Allah maklum mergo ngancane awakmu di Philadelphia. Nek kon di Mekah kono kom nasi sembahyang sedina ping 30 tidak ada masalah karena bendino Ka'bah ndek kuno. Itu ibarat orang di sini makan durian itu kan enak gak karu-karuan. Tapi nek kamu ke Kalimantan makan durian kon lek-leken bendino durian sak mbrek. Jadi lebih enak mana durian di sini apa durian di Indonesia? Enak di sini kan karena di sini. Sekarang tinggi mana kualitasnya orang sholat di Mekah dengan sholat di Philadelphia? Bangga toh sekarang? Lega toh? Jadi yang rajin sholat supaya mereka ketinggalan jauh dari Anda semua. Kan itu ya? Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini makanya sinau bareng ya. Jadi saya tanya dulu, baru saya ikut menjelaskan. Anda ini wajib kerja di sini apa tidak? Sebagai warga negara? Tidak wajib. Yang wajib memberi pekerjaan Anda siapa? Pemerintah, dan mereka tidak mampu melakukannya sehingga Anda rela mencari kerjaan sendiri sampai ke Philadelphia, betul enggak? Oh, jadi betapa hebatnya Anda. Oke. Ada wajib dalam Islam, ada apa lagi? Sunnah, mubah, makruh, haram. Oke. Iki sambil sinau ngiling-ngiling hukum Islam ya. Oke. Tadi sudah bilang kerja di sini tidak wajib. Sunat enggak? Sunnah enggak? Sunnah menghidup keluarganya wajib. Tapi posisinya di depan pemerintah, mereka yang salah, seharusnya Anda kerja di Indonesia. Mereka nyediain kerjaannya kan gitu. Nah, jadi posisinya sunnah di hadapan Allah, tapi wajib untuk keluarga. Kenapa sunnah? Karena negara nggak bisa nolong Anda, maka Anda menolong diri sendiri, gitu, sunnah. Terus kalau saya gini, kalau di luar sana, nanti Anda pulang ke sana ada orang kecelakaan, mobilnya itu sarake bengok-bengok kelaran, itu Anda berhenti apa enggak? Nolongin enggak? Sekarang saya tanya sama Anda nolong orang anak kecelakaan ini wajib apa sunat? Wajib menurut Allah. Kalau menurut undang-undang di Amerika, jadi tidak boleh. Tidak boleh apa tidak wajib? Nah, jangan tidak boleh. Lah nek arek wis latang-latang ini terus kon sik ngenteni polisi sik ya selak mate arek lagi itu kan. Ya. Jadi tidak wajib. Tapi menurut Allah itu wajib. Sekarang tinggi mana hukum Allah sama hukum negara? Karena menurut negara tidak wajib kok. Yang penting yang wajib polisi karena dibayar untuk itu. Tapi penduduk biasa tidak wajib karena dia tidak dibayar untuk nolong orang. Nah, sekarang saya tanya. Tapi kalau Anda tidak wajib nolong anak yang kecelakaan, tapi Anda nolong, itu berarti Anda dipuji Allah apa tidak? Dipuji oleh Allah. Ini saya pelan-pelan supaya Anda memahami struktur kemuliaan yang Anda lakukan di sini, gitu ya.
Kalau Anda tidak wajib ngasih makan ke orang miskin atau tidak wajib nolong orang kecelakaan, tapi Anda menolongnya dan Anda memberi makan orang miskin, itu namanya apa? Kebaikan. Mulia itu kan parape apa? Labelnya mulia. Nah, tapi itu apa namanya? Gini aja deh. Jadi sekarang Anda tidak wajib membangun masjid. Anda juga tidak wajib menyumbang teman-teman Al-Falah untuk ngasih duit untuk memberesi perluasannya dan lain sebagainya ya Mas Adit ya. Ada banyak keperluan kita berbesar, suatu hari siapa tahu bisa bikin beneran ya, punya tanah dibangun masjid beneran. Anda tidak wajib, di hadapan Allah cuma sunat. Tapi kalau Anda mau menyumbang, nilai Anda sama Allah meningkat apa tidak? Meningkat. Nah itu namanya apa? Nek Anda tidak wajib ngasih tapi Anda ngasih, itu namanya apa dalam Islam? Sodakoh atau infak. Kalau zakat wajib, tapi kalau sodakoh tidak wajib. Berarti orang yang bersodakoh lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang zakat. Tapi jangan dipamer-pamerkan juga, soalnya sholat sunat itu juga lebih tinggi daripada sholat wajib. Nanti kalau Anda umumkan kemana-mana, akhirnya orang sholat sunat tok gak sholat wajib. Ya, tetap sholat wajib itu standarnya. Tapi kalau Anda mau menambahi kemuliaan dan nilainya, Anda sholat sunat juga. Sama juga menafkahi keluarga wajib, tapi bantu tetangga juga sunat. Membantu teman-teman teman sesama Indonesia di sini juga sunat. Anda tidak wajib, tapi kalau Anda mau bantuin mereka, Anda berarti bersedekah, dan sedekah itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, jadi Anda sekarang di sini ini penuh kemuliaan karena punya peluang untuk mulia, untuk bersedekah, untuk untuk menjalankan yang sebenarnya tidak wajib. Itu ya. Makanya Rasulullah tidak mengatakan bahwa nikah itu wajib, tapi nikah itu sunnati. Gitu ya. Makanya imamnya belum nikah karena cuma sunnah. Tapi yang ngeluh dewe negak rabi lah gitu kan. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memperjodohkan ya, supaya hidupnya tenang, supaya melatih wiritan kita, mengajak kita khusyuk lebih tenang. Tapi kalau yang ngaminin orang Banjar campur Padang campur Madura, ini agak berkurang juga kabulnya ini. Kau apa guyon ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gini, nanti kita akan ngomong apa saja berdasarkan apa yang Anda inginkan untuk kita diskusikan, untuk kita rembuk bersama. Cuman untuk sekarang Anda sudah ngerti ya bahwa Anda sangat mulia di sini. Dan Anda tahu bahwa saya sama Mas Adit dan di sini tidak profesional loh ya. Tidak profesional itu artinya saya tidak dibeli di sini. Jadi saya tidak pernah melakukan transaksi. Kalau Anda nonton di YouTube, itu saya sama sekian orang itu tidak ada transaksi. Dan tidak ada niat untuk masukin ke YouTube. Yang masukin YouTube entah siapa. Ya, kalau ada acara kita sebulan tuh bisa sampai 15-20 kali dengan Kiai Kanjeng ataupun saya sendiri. Itu semua tidak transaksi. Jadi saya tidak ngerti nafkah saya dari mana. Saya serah kepada Allah. Kalau orangnya terus berterima kasih bawain saya ketela, saya terima kasih. Kalau tidak, ya besoknya aku agak kapok sedikit kan gitu. Mau sore ado-ado mulai melaku lo ya, gak dikoncengi tayo opo gitu ya. Ya, tapi ndak apa-apa. Saya sudah sejak tahun 1972 Bu saya begini ini. Jadi berapa tahun nih Bu? 28 tahun. Nah iya, itu kan nulis buku itu kan juga saya nggak niat cari duit. Saya harus nulis karena orang punya masalah. Saya harus menulis supaya untuk pencerahan mereka. Terus ada yang nerbitkan. Yang nerbitkan punya etika dan punya tanggung jawab karena mereka jual buku saya. Terus prosentasenya wajib dikasihkan ke saya. Tapi saya nggak nuntut. Kalau mereka nggak ngasih, saya nggak masalah, tanya sama Mbak Fia. Honor di banyak koran itu tidak pernah saya ambil. Nggak pernah saya ambil. Itu yang di YouTube yang banyak itu mau copat syafaat segala macam
Itu adalah infak atau sodakohnya Kiai Kanjeng Mbak Novia dan saya untuk masyarakat melalui ADTV, TV9 atau beberapa TV lokal lainnya, tapi tidak TV nasional. Itu sifatnya sodakoh, tidak boleh dibayar. Itu ya. Dan teman-teman sekalian, meskipun saya tidak kaya, meskipun saya juga tidak boleh bilang saya miskin, karena Allah Maha Kaya dan Allah menyayangi semua hamba-hambanya, insya Allah termasuk saya, maka saya juga tidak miskin. Nek kita ngaku miskin kan Gusti Allah ngersu lho rek. Kon kok ngomong kon melarat ya apa sih? Wong kon iku tak kasih apapun tiap hari lho. Kamu kencing tinggal kencing. Ya toh? Kamu cuman mangan ngecapi masuk sendiri. Nanti dari tenggorokan turun ke sini, kamu ndak usah kerja. Ini nanti dibagi sama malaikat. Ada proteinnya taruh sini, kalorinya taruh situ, sampahnya dibuang. Kalau sekarang yang ngatur sampean bisa buang sampahnya diurai dulu di perut. Engko ono sing balik sampai lewat kene ya apa sampean? Artinya Allah itu ndak kurang-kurang menyayangi kita. Sedemikian rupa kalau Anda berkaca saja esok-esok ngene iki wis luar biasa Allah bayangno kalau Anda berkaca pagi-pagi terus Allah sadar, terus Anda sadar, ya Allah, terima kasih Engkau tidak memanjangkan gigiku. Terima kasih Engkau menghentikan pertumbuhan gigi. Saya bayangin kalau Allah bilang, gigi ndak usah berhenti terus. Wes iki untune saene ya. Tabrakan dengan yang jadi kita sibuk ke dokter gigi untuk motong. Jadi nanti Bu Sinten, Bu Ranti sibuk untuk motongin giginya masyarakat Indonesia di sini. Itu aja udah habis uang kita dari pekerjaan. Gitu ya. Alis ini loh Bu. Alis sih lah gak cukul sih. Dia berhenti loh. Sekarang bayangin sampean sudah setengah mati dikerik terus cokol terus lah ngeluh sampean. Wah ngene benesok kan gitu. Allah bikin ini berhenti, betul enggak? Tapi rambutmu terus, betul enggak? Lu itu sudah bersyukur, enggak usah punya duit banyak pun bisa bersyukur. Apa saja itu. Ya jadi apa yang dikeluhkan di sini? Wong sekarang segala sesuatunya serba penuh rahmat Allah. Gitu. Bayangin kalau anakmu sekarang tumbuh, kalau Allah tidak menghentikan pertumbuhannya, bagaimana? Di satu tema itu aja, Allah tidak kun fayakun, tidak stop, gitu, nggak bilang gitu. Terus anakmu tumbuh terus, akhirnya nyundul pian. Akhirnya kamu nggak bisa punya rumah karena anakmu dhuwur banget. Sikil kakinya ukuran 58, nak mutar ya nggak ada di toko ukuran 58, paling pol 46 ya Mbak Via ya, 48 ya. Wes kalau anakmu nggak dihentikan sama Allah pertumbuhannya piye? Anakmu jadi pinter banget wes, mutar gue malahan pinter banget. Anakmu bisa mendengar suara hatimu, sedih tau kamu? Dia tiap hari frustrasi ngelihat orang gini, sana hatinya ngomong gitu, sana gitu kan, akhirnya dia marah terus. Yang sana ngerasani diem-diem, yang sana maki-maki. Kan bisa kalau hatinya orang didengerin. Alhamdulillah kita tidak bisa mendengar hatinya orang lain. Bayangin kalau bisa. Nggak usah orang lain, suami istri aja. Kalau suami bisa mendengar hati istrinya, apalagi istrinya bisa mendengar hati suaminya, saya jamin tiap hari bertengkar. Betul enggak? Jadi Anda senengnya terbatas apa tidak terbatas? Alhamdulillah Allah memberi keterbatasan kepada kita. Gini tak terus lucu loh ini. Nah, sekarang dibayangin semua hal, semua hal. Jadi alhamdulillah kita di sini penuh keterbatasan di villa. Kalau di sini tidak terbatas, Anda bisa jadi sombong, bisa jadi celaka, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar rasa syukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, sedangkan
doa terbaik adalah kalimat Alhamdulillah atau dilengkapi dengan Alhamdulillah ala kulli hal. Kalimat La ilaha illallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah, atau meniadakan segala Tuhan maupun sesembahan kecuali Allah, merupakan wujud pengakuan, penegasan, sekaligus persaksian seorang hamba mengimani Tuhannya. Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan manusia dan seluruh jagat alam semesta. Dengan rajin berzikir la ilaha illallah, baik lisan maupun dalam hati, sejatinya itu menjadi upaya kita untuk terus eling dan ingat Allah. Dengan begitu, tiang tauhid kita kepadanya kian kukuh dan teguh. Maka, sungguh sangat masuk akal apabila kalimat la ilaha illallah disebut sebagai zikir terbaik. Adapun doa terbaik yakni kalimat Alhamdulillah ala kulli hal yang bermakna segala puji bagi Allah, atas setiap keadaan atau dibalik dalam setiap keadaan apapun kita selalu menghaturkan puja-puji bagi Allah. Ini menarik. Biasanya kalimat Alhamdulillah diucapkan sebagai ekspresi bersyukur, gembira karena beroleh sesuatu. Bentuknya pun macam-macam, dari skala besar sampai hal-hal kecil, semisal memperoleh momongan, mendapat hadiah, dapat rezeki nomplok, menang undian, jadi juara lomba, gaji cair, lolos interview kerja, sampai urusan sendawa selepas makan pun kita mengucapkan Alhamdulillah. Lalu bagaimana jika yang menghampiri kita bukan rasa gembira, melainkan kesedihan, kesusahan, hingga rupa kemalangan yang serba tidak mengenakkan? Apakah kita tetap mau mengucapkan Alhamdulillah? Kalau doa terbaik itu bernama Alhamdulillah ala kulli hal, memuji Allah dalam setiap keadaan, maka kondisi yang serba tidak mengenakkan pun harus tetap diucapi, disyukuri, diterima dengan memanjatkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Sementara itu, beberapa waktu lalu, dihadapkan pada suatu momen di mana harus pandai-pandai mencari celah untuk bersyukur. Mendengungkan kalimat doa terbaik Alhamdulillah ala kulli hal dalam keadaan sedang tertimpa musibah. Ketika itu terdapat kecelakaan, tapi kok mengucapkan Alhamdulillah? Bukankah kecelakaan itu suatu musibah? Iya benar, kalau dilihat secara singkat, kecelakaan memang pantas disebut musibah, sebuah kesialan, tragedi atau bencana. Namun bila dicerna, dipikir baik-baik, lebih-lebih diresapi mendalam, selalu ada alasan untuk saya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Sekalipun itu dalam situasi bernama kecelakaan, musibah ataupun bencana. Alhamdulillah, hanya motor yang rusak, bukan mobil, bis apalagi truk tronton. Alhamdulillah yang luka dan lecet hanya sedikit. Anggota badan yang lain tidak apa-apa. Alhamdulillah hanya alami luka luar, tidak retak apalagi patah tulang yang mengharuskan operasi. Alhamdulillah, atas alasan-alasan itulah kecelakaan tetap disyukuri dengan mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi sakit dan sepayah apapun, nyatanya selalu ada celah untuk bersyukur. Bagaimana mungkin tidak bersyukur? Kita ini sejatinya cuma numpang, hidup di buminya Allah. Kita ini tidak ada kemudian diadakan. Kita ini tidak punya dan tidak bisa apa-apa.
lalu Allah pinjami semua yang kita butuhkan. Manusia hanyalah makhluk ciptaan, wayang, objek yang mana maha subjeknya adalah Allah. Objek harus manut sama subjek, bukan sebaliknya. Maka terserah dan sekarpe Allah mau nyating hidup kita seperti apa. Kita cukup nderek saja, opsinya cuma itu. Sebab kalau tidak nurut sama Gusti Allah, ancamannya berat. Sebuah hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Bayangkan seumpama kita protes, grundel, marah kepada Allah, lalu Allah tersinggung dan sampai mengusir kita, lantas mau tinggal di mana kita? Padahal seisi langit dan bumi adalah kepunyaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Baqarah ayat 255. Maka tak ada cara lain bagi kita selain setia, menghaturkan segala puji baginya dalam siang malam, susah senang, panas dingin, sehat sakit, untung rugi, mujur ajur, kaya miskin. Tetap doa yang terbaik adalah bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam praktiknya, tentu rasa syukur tidak berhenti sebatas ucapan, tetapi lebih dari itu, yakni terefleksi dalam perilaku yang arif, lapang dada, apresiatif, akomodatif, dan bersemangat melakukan apa yang semestinya dilakukan dalam bingkai kebaikan. Mari kita selalu berzikir, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau meniadakan segala Tuhan maupun sesembahan kecuali Allah, merupakan wujud pengakuan, penegasan, sekaligus persaksian seorang hamba mengimani Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.